Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Analisis Kemampuan Gerak Dasar Lokomotor dalam Pembelajaran Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan pada siswa kelas 4 SD Negeri 27 Empenan, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, tahun ajaran 2021-2022. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nurbaiti, NIM E1E018105 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada penelitian saya ini yaitu terdiri dari 3 bab, yaitu bab pertama itu pendahuluan, bab kedua itu landasan teori, dan bab ketiga adalah metodologi penelitian. Baik, langsung saja kita masuk ke bab 1, yaitu pendahuluan, yang dimana terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan definisi operasional. Langsung saja kita masuk ke latar belakang. Pendidikan jasmani merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Pada dasarnya, pendidikan jasmani itu harus ditanamkan sejak kanak-kanak atau pada usia sekolah dasar. Meningkatkan kemampuan gerak dasar yang dimiliki oleh anak-anak merupakan tujuan dari pendidikan jasmani dan olahraga, menurut Mas Hudin dan Siti Nurrohma 2020. COVID-19 sekarang ini mengakibatkan sekolah atau pembelajaran dilakukan secara daring. Salah satu tujuan pembelajaran gerak dasar lokomotor ini supaya anak-anak tidak malas dalam melakukan gerak atau anak-anak dapat melakukan gerak dasar secara optimal. Penelitian terdahulu menyimpulkan bahwa kemampuan gerak dasar lokomotor siswa itu rendah. Dapat disimpulkan bahwa penelitian terdahulu tersebut terlihat siswa kesulitan dalam memahami atau melakukan gerak dasar lokomotor secara optimal, sehingga kesulitan tersebut dikarenakan pembelajaran yang dilakukan secara online atau daring, sehingga guru kurang mengetahui kemampuan siswa. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Pada rumusan masalah, berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, masalah peneliti ini dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu bagaimana kemampuan gerak dasar lokomotor dalam pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan siswa kelas 4 SD Negeri 27 Empenan. Kemudian tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitiannya yaitu untuk mengetahui kemampuan gerak dasar lokomotor dalam pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan siswa kelas 4 SD Negeri 27 Empenan. Adapun manfaat peneliti, yaitu hasil peneliti diharapkan dapat bermanfaat untuk berbagai pihak lainnya. Yang pertama yaitu bagi peneliti, yaitu untuk menambah pengetahuan dalam mengetahui kemampuan gerak dasar lokomotor dengan baik, serta sebagai syarat untuk menyelesaikan studi S1 di Universitas Mataram jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Yaitu yang kedua yaitu bagi siswa, meningkatkan kemampuan siswa dalam keterampilan gerak dasar lokomotor. Yang kedua, tumbuhnya semangat dan kecintaan terhadap mata pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan terutama pada materi gerak dasar lokomotor. Selanjutnya itu hasil belajar yang memuaskan dalam wujud nilai tinggi. Kemudian bagi guru, yang pertama, sebagai sarana untuk mengevaluasi keberhasilan dalam tugasnya sehingga guru akan selalu memperhatikan dan meningkatkan kemampuan gerak dasar lokomotor. Yang kedua, dapat digunakan untuk menilai kemampuan fisik siswa sebagai salah satu tujuan pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan di sekolah. Selanjutnya yaitu manfaat bagi sekolah. Dapat membantu sekolah berkembang lebih baik dalam pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan yang diharapkan dapat menjadi informasi atau masukan tentang cara menangani masalah dalam pelaksanaan pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan bagi guru olahraga di sekolah dasar. Selanjutnya yaitu definisi operasional. Yang pertama, aktivitas belajar. Motivasi belajar yaitu suatu daya atau pembuatan yang mendorong siswa dalam pembelajaran gerak dasar lokomotor dan kemampuannya dalam melakukan gerak dasar lokomotor dengan baik. Yang kedua yaitu hasil belajar gerak dasar lokomotor. Suatu perubahan kemampuan gerak dasar lokomotor yang dicapai oleh siswa setelah memperoleh pembelajaran gerak dasar lokomotor melalui tes lari dan lompat,
Perubahan yang dapat dilihat atau diukur melalui observasi atau tes setiap siklus gerakan. Bab 2 yaitu landasan teori. Landasan teori yang pertama yaitu pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan. Pengertian pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan menurut Adun Sudijadoko yaitu menyatakan pendidikan jasmani merupakan proses pendidikan seorang sebagai perseorangan atau anggota masyarakat yang dilakukan secara sadar melalui beberapa kegiatan jasmani untuk memperoleh pertumbuhan jasmani, kesehatan, kesegaran maupun keterampilan dan berkembangnya sesuai watak sesuai Pancasila. Kemudian, menurut Samsudin dalam Heriadi 2018 menyatakan pendidikan jasmani merupakan suatu proses di mana pembelajaran melalui aktivitas jasmani yang didesain untuk meningkatkan kebugaran jasmani, mengembangkan keterampilan motorik, pengetahuan, perilaku hidup sehat dan aktif. Selanjutnya yaitu tujuan PJOK. Di sini terdapat 4 tujuan. Yang pertama, perkembangan fisik, yaitu melakukan aktivitas yang melibatkan kekuatan fisik. Yang kedua, perkembangan gerak, yaitu kemampuan gerak secara efektif, efisien, dan sempurna. Selanjutnya, yang ketiga yaitu pengembangan mental, yaitu mengakibatkan kemampuan berpikir tentang pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan ke dalam lingkungan. Selanjutnya itu perkembangan sosial, kemampuan siswa dalam menyelesaikan diri pada suatu kelompok atau masyarakat. Selanjutnya itu manfaat PJOK bagi siswa. Menurut Julia D. Tite dalam ISOGA, yaitu adalah alat untuk membina seseorang agar mampu membuat keputusan terbaik tentang aktivitas jasmani yang dilakukan dan menjalani pola hidup sehat sepanjang hayat. Landasan teori yang kedua yaitu gerak dasar lokomotor. Di sini pengertian gerak dasar lokomotor yaitu gerak berpindah tempat dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Kemudian macam-macam gerak dasar lokomotor. Gerak dasar lokomotor terbagi menjadi 3 yaitu jalan, lompat, dan lempar. Kemudian tujuan gerak dasar lokomotor yaitu untuk meningkatkan kemampuan gerak dasar yang dilakukan sehari-hari. Selanjutnya yaitu manfaat gerak dasar lokomotor. Manfaat dari gerak dasar lokomotor yaitu untuk menyadari tubuh diri sendiri dan melatih kelincahan, ketakasan, maupun keseimbangan dalam gerak dasar. Nah, selanjutnya hal-hal yang harus diperhatikan dalam mengajar gerak dasar lokomotor, di mana yang pertama itu dari kesiapan siswa, apakah mereka sudah siap untuk menerima pembelajaran gerak dasar lokomotor. Selanjutnya yaitu melihat ketangkasan, kelincahan, atau keseimbangan siswa tersebut dalam kemampuan mereka dalam gerak dasar lokomotor. Selanjutnya yaitu melatih secara rutin gerak dasar lokomotor sehingga siswa tersebut dapat melakukan gerakan secara optimal. Selanjutnya yaitu penelitian yang relevan, di mana di sini ada 2 penelitian. Penelitian pertama yaitu yang dilakukan oleh Darmawan Adi Nugroho tahun 2012 yang berjudul Upaya Meningkatkan Kemampuan Gerak Dasar Lokomotor melalui aplikasi permainan beregu pada siswa kelas 3 SD Negeri Cincang, Kecamatan Gumelang,
Kabupaten Banyumas tahun pelajaran 2011 sampai 2012. Kemudian, penelitian yang relevan yang kedua yaitu oleh Ririn Puspitasari 2019 yang berjudul Kemampuan Gerak Dasar Lokomotor pada siswa kelas 1 dan 2 Sekolah Dasar Al-Fikri Paina, Kecamatan 4 Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan. Selanjutnya yaitu kerangka berpikir. Yang pertama yaitu kondisi ideal, di mana pembelajaran gerak dasar lokomotor ini harus mendorong siswa dalam hal kemampuan keterampilan gerak dasar yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Kemudian, pada kondisi lapangannya, pada saat pengajaran tentang gerak dasar lokomotor, guru hanya menjelaskan materinya saja lewat Zoom atau Google Meet, sehingga tidak bisa bertatap muka atau melaksanakan praktek secara langsung dikarenakan COVID-19. Kemudian cara guru mengajar yaitu dalam penyampaian materi gerak dasar lokomotor, guru hanya menyampaikan materinya lewat Zoom atau Google Meet seminggu atau 2 kali pertemuan dikarenakan COVID-19 sekarang ini. Kemudian masalah COVID sekarang, yaitu dapat kita lihat akibat dari COVID-19 ini, guru kurang mengetahui kemampuan gerak dasar lokomotor siswa pada SDN Negeri 27 Ampanan tersebut. Oleh karena itu, saya mengangkat judul yaitu tentang analisis kemampuan gerak dasar lokomotor dalam pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan pada siswa kelas 4 SD Negeri 27 Ampanan, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, tahun ajaran 2021-2022. Selanjutnya yaitu hipotesis, di mana berdasarkan kajian teori dan kerangka berpikir, maka dapat dirumuskan hipotesis, maka diajukan hipotesis sebagai berikut, yaitu analisis kemampuan gerak dasar lokomotor dalam pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan siswa kelas 4. Bab 3 yaitu metodologi penelitian, di mana metodologi penelitian yaitu waktu dan tempat penelitian. Tempat penelitian dilakukan di SD Negeri 27 Ampanan, kemudian waktu bulan Februari hingga Maret tahun 2022. Jenis dan pendekatan yang diambil yaitu deskriptif, karena dapat diartikan sebagai pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek dan objek dalam penelitian berupa lembaga, orang, masyarakat yang pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau pada adanya. Kemudian subjeknya yaitu siswa kelas 4. Kemudian teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi. Yang kedua itu wawancara. Yang ketiga itu dokumentasi. Kemudian validitas data. Validitas data ini saya menggunakan yaitu triangulasi data. Triangulasi data merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lahir di luar data untuk keperluan pengecekan atau perbandingan terhadap hal tersebut. Yang selanjutnya yaitu teknik analisis data. Menurut Habermas dan Miles, sini ada 3 poin. Yang pertama, reduksi data, di mana reduksi data ini yaitu data yang telah dianalisis. Kemudian, yang kedua yaitu penyajian data. Penyajian data ini yaitu kumpulan informasi yang dapat menarik kesimpulan dan pengambilan data. Selanjutnya,
Yang ketiga, poin ketiga itu menarik kesimpulan, di mana sebagian dari satu kegiatan dan konfiguran yang utuh. Sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.